Selamat pagi. Tidak saja produk teknologi yang seringkali didorong oleh hype, tetapi metode pengembangan yang digunakan di Indonesia sering sekali didorong oleh hype atau apa yang sedang populer saat ini. Misal, ketika Agile Development Scrum sedang populer, sebagian besar developer mengira bahwasanya semua masalah harus diselesaikan dengan pengembangan metode Scrum ini. Padahal kita tahu di dalam dunia IT tidak ada yang terbaik tapi yang tertepat. Pada suatu domain permasalahan, constraint yang ada, resource yang ada, metode mana yang kita harus lakukan. Sehingga kita tidak ada metode pengembangan yang terbaik tapi yang tertepat. Pada dasarnya ada dua kategori metode pengembangan tersebut. Yang pertama adalah heavy driven development, yang kedua adalah agile. Bedanya yang di heavy driven development itu semuanya serba terencana, teruji, dan alurnya jelas dengan dokumentasinya yang jelas. Misal di situ adalah waterfall, spiral, V model, clean room strategy. Sedangkan di pihak yang lainnya ataupun di kategori lainnya ada yang bersifat agile. Agile ini bersifat yang cepat perubahan langsung direspon oleh developer sehingga menjadi prototype, begitu terus berputar sehingga akhirnya menjadi solusi akhirnya, solusi final yang digunakan oleh pengguna. Mengapa itu berbeda? Karena memang pada dasarnya ada dua masalah yang harus dipecahkan oleh para pengembangan sistem. Suatu masalah yang sangat rigid spesifikasinya, correctness-nya harus dipenuhi sehingga verification antara kebenaran requirement dengan sampai implementasi harus dipenuhi. Misal pada sistem-sistem kritis, mengembangkan aplikasi untuk reaktor nuklir, pesawat, itu sebagian besar menggunakan heavy driven development. Sedangkan aplikasi-aplikasi yang sangat bertumbuh pada interaksi pengguna dengan sistem, biasanya, saya katakan biasanya, sebagian besar menggunakan pendekatan yang bersifat agile seperti feature driven development, crystal, DSDM, dan lain sebagainya. Mengapa begitu? Karena memang titik berat dari masalah tersebut sangat berbeda. Tidak mungkin kita mengembangkan aplikasi untuk ataupun perangkat lunak untuk pesawat terbang yang mengendalikan pesawat terbang di mana nyawa kita bergantung pada software kita, menggunakan pengembangan yang sangat tidak terspesifikasi dengan benar. Jadi ketika kita membuat suatu perangkat lunak ataupun sistem, maka kita harus menspesifikasikan domain permasalahan, requirement yang dibutuhkan, baik requirement bersifat fungsional maupun non fungsional. Apakah sistemnya ini harus kritis, harus tidak boleh salah, atau sistemnya ini harus sangat bergantung pada interaksi pengguna. Barulah setelah kita memahami behavior ataupun apa yang kita harapkan daripada sistem itu, kita baru menentukan metode pengembangan yang mana yang kita gunakan. Dan setiap metode pengembangan membutuhkan disiplin ataupun cara mendokumentasikan yang berbeda. Jadi seringkali saya perhatikan di Indonesia banyak pengembang klaim bahwasanya mereka menggunakan metode Scrum, tetapi dalam perencanaan kegiatannya mereka tetap menggunakan waterfall. Jadi metode Scrum, metode pun ataupun waterfall ataupun dan lainnya itu bukan hanya sekedar klaim yang bisa dituliskan untuk memberikan kesan bahwasanya cara mengembangkan aplikasinya sangat mengikuti tren, sehingga menjadi akan lucu sekali kalau aplikasi itu seharusnya dispesifikasikan di awal dengan benar, tetapi dikembangkan dengan cara tambal sulam tanpa mengikuti memahami spesifikasi yang benar. Jadi pilihlah metode pengembangan yang tepat setelah Anda memahami permasalahan dan kriteria dari sistem Anda yang sedang Anda buat. Apakah sistem Anda ingin mencapai ke tingkat dependability atau hanya sekedar berfungsi? Selamat pagi.